Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur Kau telah kumpulkan kami di sini bersama-sama untuk mempelajari characteristic of love, sehingga pada malam hari ini kami bisa benar-benar bisa mendapatkan sesuatu, kami bisa mendapatkan apakah itu cinta, bagaimana kita bisa mencintai, dan bagaimana kita bisa menerima cinta itu sebagaimana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, memberikan cinta kepada seluruh umat manusia. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, Kau juga undang Romo Andang untuk bisa memberikan sesi. Berkatilah Romo Andang ya Tuhan, agar setiap kata-kata yang diucapkan Romo Andang, agar setiap pengajaran yang dilakukan, agar setiap kisah-kisah yang dibagikan, semuanya bisa mengena di hati kami, dan semuanya bisa bermanfaat bagi kami semua. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan, binalah iman kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih percaya dan lebih mengandalkan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, agar kami bisa lebih mencintai dan lebih mencintai lagi. Berkatilah komunitas ini ya Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh waktu demi waktu, dan tidak hanya waktu kami habis untuk kehidupan kami sehari-hari, tapi kami secara spiritual juga bisa terus meningkat dan terus bisa berbuah bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya acara ini kami serahkan dan kami persembahkan padamu Tuhan, dan berkatilah Romo Andang yang sudah hadir pada malam hari ini, sehingga kami bisa memetik pengajaran pada malam hari ini untuk berguna bagi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman saya hadir malam hari ini. Kalau aku cek nih malam ini, partisipannya ini banyak banget nih, ada 55 orang nih. Ternyata Romo Andang populer banget nih. Halo Romo. Wih, Romo masih di mute Romo. Oke, Selamat malam. Malam. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang mungkin kalau mau open video, jadi kita bisa, maksudnya as you're comfortable aja, tapi kalau bisa open video, I think that will be better for us. Jadi kita bisa lebih berinteraksi, dan nanti mungkin Romo Andang bisa ngasih pengajaran, setelah itu kita bisa Q&A. So if you're comfortable, please open your video, but if not, it's okay. We're just listening. Thank you Romo, silakan Romo, boleh dimulai. Oke, teman-teman, selamat malam, selamat sore. Senang bersama-sama teman-teman lagi untuk berbincang-bincang dengan topik What is love? Well, actually, I have no experience of falling in love. Tapi memang yang akan kita bicarakan tentu saja terkait dengan ya love yang kita alami, tetapi juga yang di dalam Kitab Suci diajarkan Yesus terkait dengan cinta itu bagaimana dan apa hubungannya supaya kita bisa lebih mengenalinya, dan seperti tadi dikatakan, kita bisa meningkat atau naik kelas dalam arti tertentu. Maka dalam perbincangan ini atau ya bincang-bincang, diskusi kita, saya ingin share screen supaya yang nanti kita bicarakan dapat kita lebih dapat dikenali dengan lebih gampang. I will start with this one, karena memang judulnya adalah terkait dengan characteristic of love. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak apa itu love, apa itu characteristic of love. Tetapi mari kita mulai dari pengalaman sehari-hari ketika kita suka membincangkan atau membicarakan atau mendiskusikan atau juga joking tentang love. Karena memang ini adalah sebuah fenomena yang saya kira umum, tapi tentunya bagi teman-teman yang teman-teman ini kan generasi bukan hanya milenial, tapi younger than milenial, probably, right? Nah, love itu tentu saja mempunyai banyak arti. Salah satu yang paling kita alami dalam hidup sehari-hari adalah ketika orang saling jatuh cinta,
ketika orang mulai mengatakan, I love you, I miss you, aku sayang kamu, dan segala macam. Sebagai sebuah pengalaman yang ya hampir semua orang mengalami. Ketika tadi saya katakan saya tidak punya pengalaman jatuh cinta, tentu saja joking, karena saya toh juga pernah jatuh cinta ketika muda dulu gitu kan. Cuma memang seperti tadi saya katakan ya, kemudian jatuh cinta itu bagaimana kita kelola, bukan? Supaya dalam arti tertentu bisa berkembang menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau saya mencoba melihat fenomena dulu, termasuk sekarang, kalau kita lihat mereka yang pacaran berantem, terutama di awal-awal pacaran, apa yang terjadi adalah ketika misalnya kita lihat fenomena dengan WhatsApp misalnya, atau sekarang dengan segala macam sarana sosial yang ada, Telegram lah, Line lah, gitu kan. SMS sudah nggak zaman lagi, gitu kan. Lalu orang mau ngirim pesan, message, I love you, or I miss you, dan kemudian apa yang kemudian kita alami adalah ya kalau memang lagi menggebu-gebu langsung dibalas gitu kan. Dan orang yang mengirim pesan akan puas. Hal yang kurang lebih sebaliknya terjadi kalau misalnya ada orang mengirim pesan I love you, I miss you, tapi kemudian tidak dibalas oleh partnernya atau pasangannya atau kekasih hatinya. Apa yang kemudian kita rasakan adalah ya marah dong, kecewa, gondok, atau bahkan mungkin galau gitu kan, baper, istilah anak sekarang. Tetapi coba lihat fenomena itu, yaitu ketika orang mengatakan I love you, I miss you, tetapi tidak dibalas, kemudian rasanya kita marah, kita kecewa, maka sebenarnya message itu untuk siapa sih? Tampaknya memang untuk partner atau pacar. Tetapi ketika tidak dibalas marah, maka sebenarnya menjadi tampak, menjadi kelihatan bahwa itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Maka dengan kata lain, kata sayang itu menunjukkan bagaimana masih sangat egosentrik. Hanya memikirkan diri sendiri. Dan itu memang pada dasarnya human, manusiawi, wajar. Tapi justru kali ini saya ingin mengajak membedakan antara di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata terkait dengan terjemahan atau translation tentang love, yaitu sayang, cinta, dan kasih. Dan tentunya sayang tadi adalah terkait dengan sesuatu yang dorongan dari dalam yang disebut eros. Maka kecenderungannya love yang berarti sayang adalah berwarna erotik karena memang terkait dengan eros. Maka itulah yang di dalam beberapa renungan saya sebut obsessive love. Obsesif dalam arti kita itu hanya mau mendapatkan untuk diri sendiri. Nah, kembali melihat pengalaman itu, dan juga di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata, sayang, cinta, dan kasih. Saya ingin mengajak merenungkan di dalam konteks kita sebagai orang Kristiani atau orang Katolik, karena tentu Tuhan juga mengajarkan tentang apa itu love, apa itu cinta, atau bahkan sebenarnya apa itu kasih. Apa hubungannya antara sayang dan kasih? Maka di antara sayang dan kasih ada kata cinta. Nah, di mana bedanya? Saya ingin mengajak melihat fenomena itu. Apakah cinta itu sama dengan kasih atau kasih sama dengan cinta? Saya ingin membedakan ini karena kasih itu lebih dalam daripada sekedar cinta. Nah, kembali kepada kata sayang. Saya suka melihat bahwa kata sayang, ketika tadi saya katakan egosentris, maka sebenarnya adalah
ketika terjadi relasi dua orang, tetapi konsentrasinya, fokusnya, perhatiannya, concern-nya pada diri sendiri, maka itulah egosentris, itulah sayang. Saya suka mengatakan bahwa sayang itu berarti relasi dua orang yang saling menyayangi, tapi fokusnya diri sendiri. Orang lain, pacar, kekasih, yang disayangi itu hanya sekedar untuk memuaskan diri sendiri. That's human, that's normal sebenarnya. Yang menjadi tidak normal adalah kalau kita terus-menerus ada di sana. Maka memang kalau ada orang mengatakan ada cinta monyet, mungkin pernah mengalami, yaitu kan pada waktu kita puber, umur 13, 14, 15 tahun itu kan ada cinta monyet. Apa itu cinta monyet? Cinta monyet itu ya seperti tadi, orang hanya melihat bahwa orang lain itu menyenangkan, orang lain itu memuaskan, memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak dipenuhi kebutuhannya, ya putus, bubar aja. Nah, itu sayang, itu cinta monyet, itu egosentris. Nah, di dalam kacamata saya, cinta itu sedikit lebih dalam. Mengapa sedikit? Karena memang ini membutuhkan suatu kedewasaan. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang mau memberikan diri. Karena memang kalau kita lihat fenomena di dalam kehidupan tahap-tahap orang menikah, kan biasanya PDKT dulu saling sayang-sayangan, kemudian memang sungguh-sungguh mencintai, dan nanti diharapkan sungguh bertumbuh di dalam kasih. Nah, di mana kaitannya? Saya suka melihat dan mengatakan begini bahwa orang jatuh cinta itu adalah ketika orang mulai memberikan dirinya, mau berkorban, giving himself or herself, tetapi bahwa ada harapan bahwa pihak lain, pacarnya, pasangannya, itu juga memberikan diri. Maka disitulah saya suka mengatakan bahwa di dalam perkawinan ada kenaikan kelas orang dari sayang menjadi cinta. Di mana itu cinta kelihatan di dalam ketika orang saling menjanjikan perkawinan. Saya nggak tahu teman-teman di sini yang sudah menikah berapa orang. Tadi sudah ada yang pamit menidurkan anaknya, saya andaikan sudah menikah, bukan? Teman-teman yang sudah menikah pasti ingat janji perkawinannya, bukan? Aku akan menerima engkau sebagai istriku atau suamiku, dan ada aku akan setia kepadamu, atau aku akan memberikan diriku, atau ungkapan-ungkapan yang berbeda, istilah yang berbeda, aku akan mengabdikan diri. Nah, kata mengabdikan diri adalah penyerahan diri. Sedikit ilustrasi saja bahwa di dalam pandangan Katolik, perkawinan itu menjadi sakramen adalah ketika seorang suami berjanji memberikan diri pada istrinya supaya menjadi tanda cinta atau tanda kasih Tuhan bagi istrinya. Sebaliknya, istri berjanji untuk menjadi tanda kasih bagi suaminya. Jadi yang memberikan sakramen itu adalah suami dan istri, bukan romo. Suami menjadi sakramen bagi istri dan istri menjadi sakramen bagi suami. Itulah cinta. Mengapa cinta belum sampai kasih? Karena apa? Ketika seorang suami menjanjikan diri, memberikan diri kepada istrinya, ya, karena dia tahu istrinya masih cantik, istrinya masih kuat, istrinya masih sehat, gitu kan? Sama saja seorang istri memberikan diri pada suaminya karena suaminya masih ganteng, masih gagah, masih sehat, masih bisa bekerja dan segala macam. Maka ada sesuatu yang mutual, mutuality, kesalingan. Itulah cinta, di mana sudah tanda petik naik kelas ketika relasinya bukan hanya relasi yang fokusnya diri sendiri, fokusnya egosentrik, tetapi sudah fokusnya berdua. Fokusnya sudah terkait dengan partnership.
dengan pasangan. Itulah cinta. Jadi bukan sekedar perasaan, tetapi ada yang namanya pengorbanan dan memberi. Nanti akan saya ajak pada bagian itu terkait dengan apa yang diberikan kepada pasangan di dalam relasi cinta dan relasi kasih. Nah, sebelum saya masuk di sana, saya mau membedakan antara cinta dan kasih. Karena memang Tuhan sendiri menunjukkan bagaimana cinta itu seharusnya menjadi kasih. Kasih itu lebih dalam daripada cinta karena ketika tadi sayang itu fokusnya diri sendiri, cinta fokusnya berdua, maka kasih itu fokusnya adalah orang yang dikasihi. Maka tanpa mempunyai intention or condition, orang bisa memberikan diri. Ketika suaminya sakit, dia tetap memberikan diri. Istrinya sakit, tidak bisa apa-apa. Istrinya mulai keriput, mulai banyak kelebihan. Nah, biasanya kan kelebihannya samcan gitu kan. Tetapi tetap memberikan diri. That's kasih. Jadi tidak ada lagi niat untuk mendapatkan keuntungan dari pasangannya. Itulah kasih karena Tuhan sudah pernah memberikan contoh bagaimana yang namanya kasih adalah unconditional love and total, memberikan diri. Bukankah Tuhan itu pernah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada, ini nanti kutipan lain ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kasih adalah sesuatu yang lebih dalam. Maka ketika saya bertolak dari ayat ini, surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 23, lihatlah, ada kata semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Berarti manusia itu mempunyai 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Maka ketika tadi saya katakan sayang itu adalah erotik, sayang itu didorong oleh eros, oleh oksitoksin, oleh hormon-hormon, maka sifatnya adalah tubuh. Sayang itu terkait dengan tubuh. Sementara cinta itu sudah mulai masuk kepada jiwa. Jiwa meaning mind, bukan soul. Jiwa dalam arti psychological life. Itu adalah cinta ada di ranah sana. Sementara kasih ada di dalam hal yang lebih dalam, yaitu ketika masuk di dalam soul kita. Kita tidak lagi mempunyai fokus kepada tubuh. Meskipun tentunya boleh saja, tetapi lebih dalam. Karena Yesus sendiri pernah mengatakan, seperti tadi saya katakan, tidak lagi ya extremely speaking, memikirkan dirinya sendiri. Inilah yang tadi saya katakan, body, soul, and spirit, tubuh, jiwa, roh. Ya. Nah, lalu apa hubungannya kasih yang tadi saya sampaikan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam surat di Korintus? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan segala macam. Karena kita hafal bagian itu, tentunya karena tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Look at it. Memberikan nyawanya. Itu berarti total. Itu berarti dia sungguh-sungguh mau berkorban, sacrifice. Tapi ketika di sini dikatakan tidak ada yang lebih besar, maka seperti tadi saya katakan, ada grade yang lain. Maka grade yang lain itu adalah seperti sudah saya katakan, yaitu sayang dan cinta. Sebenarnya di dalam Bible, di dalam ungkapan yang lain, ada yang namanya eros, ada yang namanya filias, gitu kan? Tetapi itu sedikit tidak terkait. Tetapi kalau saya mau mencoba mengaitkan bahwa
ketika kita diberi benih yang namanya sayang, yang manusiawi tadi, kita harus meningkatkan menjadi cinta dan kalau mungkin, dan itulah yang dicita-citakan, menjadi sempurna seperti Tuhan adalah sempurna, menjadi kasih. Itulah tadi agape, yaitu unconditional and total love. Maka ini masuk pada dimensi yang rohani, sesuatu yang lebih dalam. Karena memang manusia tentu saja dalam pengandaian kita sebagai orang Kristiani, manusia mempunyai 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Karena itulah, untuk bisa sampai kepada yang kasih yang sejati, maka kepentingan-kepentingan diri harus dibakar. Kita harus mencoba menipiskan ego kita. Maka memang perkawinan itu adalah salah satu cara untuk menipiskan ego. Apa artinya? Begini, ketika tadi saya katakan bahwa di dalam perkawinan orang berjanji untuk memberikan diri, maka sebenarnya itulah sacrifice. Itulah apa yang dia janjikan dan dia usahakan. Maka biasanya kepada pengantin-pengantin yang baru married, kalau saya yang berkati, saya ingin selalu mengingatkan begini. Jika kalian menikah secara Katolik dan berjanji memberikan diri, maka jangan pernah bertanya. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tahun lagi, jangan pernah bertanya, aku mendapat apa dari istriku, atau aku mendapat apa dari suamiku. Mendapat means accepting, bukan? Not giving. Maka memang itu bertentangan dengan cita-cita Kristiani ketika love meaning memberi, love meaning giving. Maka biasanya saya berpesan, instead of alih-alih bertanya, aku dapat apa, maka bertanyalah, aku sudah memberi apa pada suamiku, aku sudah memberi apa pada istriku. Nah, karena memang love itu adalah memberi. The greatest is agape. The greatest love is agape. Agape itu bahasa Yunani yang saya terjemahkan menjadi kasih. Maka ketika memberi, tentunya ego itu harus terus-menerus dibakar, ditipiskan. Nah, mungkin sekaligus pesan kepada mereka yang sudah menikah, atau sudah siap-siap menikah, atau pernah bermimpi akan menikah, perkawinan itu adalah salah satu cara membakar ego. Jadi kalau perkawinan itu justru untuk mendapatkan, tanda petik, kepuasan saja, akan kecewa. Tetapi justru ketika diajari memberi, maka akan bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana Tuhan itu membakar ego seorang suami? Karena Tuhan menghadirkan seorang istri yang tidak sempurna. Memang pasti yang dipilih adalah yang paling cocok, paling diinginkan, gitu kan? Tetapi tidak ada yang namanya istri sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Saya suka berseloroh, tidak ada istri yang sempurna. Mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna, kan? Jadi, ketidaksempurnaan itu adalah cara Tuhan untuk mengikis ego masing-masing. Seorang suami dengan segala macam kebandelannya, keras kepalanya, ya lama-lama akan membuat seorang istri menjadi lebih sabar, dan sebaliknya seorang suami yang menghadapi istri yang bawel, misalnya, lama-lama juga menjadi lebih rendah hati, gitu kan? Apalagi kalau selama masa pandemi ini, kalau dulu dibawelin itu langsung pergi ke teman-temannya atau kemana, sekarang nggak bisa lagi, kan? Nah, itu adalah bagian dari mengasah ego tadi, supaya sayang sungguh-sungguh bisa menjadi cinta, dan cinta bisa menjadi kasih. Karena memang
kita yakini bahwa Tuhanlah teladan cinta dan Tuhan sendiri adalah cinta. Di dalam surat Santo Yohanes, bab 1, surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 8, jelas-jelas ditulis Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. God is love. Nah, ini yang ditulis di dalam Injil. Jadi bukan surat Yohanes tadi, tetapi di dalam Injil ketika dikatakan seperti ini. Saya baca saja. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, ketika kita tinggal dan menerima kasih Allah yang luar biasa, maka kita pun akan didorong untuk bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan sambil sungguh-sungguh menteladan kasih Allah yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, kita akan bisa memberikan itu. Dan jangan lupa bahwa di dalam kekristenan atau paham Kristiani, Allah itu adalah Bapa di mana sungguh-sungguh mengasihi kita, sungguh-sungguh memeluk kita, sungguh-sungguh memberikan apa yang kita butuhkan, not kita inginkan, tapi kita butuhkan. Needs is different with the want. Maka ketika kita yakini Allah adalah Bapa, maka tentunya kita dalam arti tertentu tidak khawatir, tidak takut, dan segala macam. Kembali bahwa kita dipanggil untuk menjadi sempurna, seperti Bapa adalah sempurna, dengan menaikkan derajat sayang kita menjadi cinta, dan cinta kita menjadi kasih. Dengan yang namanya sacrifice, dengan pengorbanan. Tidak ada bukan kasih yang atau cinta tanpa pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu pamrih. Ambil contoh saja misalnya nih, kalau ada dua orang lagi naksir di antara teman-teman ini yang cewek deh, ada dua orang yang naksir. Dua-duanya memberikan cincin. Gitu kan? Tapi yang satunya membeli cincin dari minta uang papanya. Satunya dengan bekerja keras menabung. Mana yang sungguh mencintai? Tentunya kita secara spontan mengatakan bahwa yang mencintai adalah yang memberikan cincin dengan sungguh-sungguh berusaha menabung sendiri, bekerja keras sendiri, daripada meminta dari papanya. Nah, dengan kata lain, cinta dan kasih itu ada yang namanya sacrifice, ada pengorbanan. Seperti Yesus tadi mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, dengan kata lain, salah satu inti dari kasih dan cinta adalah sacrifice. Maka memang seperti tadi sudah saya katakan, ketika Santo Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu melindungi, dan segala macam, maka sebenarnya karena di dalam diri kita ada kasih Allah, dan dari kasih Allah itulah kita tidak lagi memikirkan diri sendiri sehingga berani berkorban. Sacrifice. Jadi kita sudah sampai kepada hal yang dikatakan atau dikehendaki Tuhan tentang cinta. Jadi kita mulai dari cinta yang kita alami sehari-hari sebagai manusia, tetapi tentunya kita yakini bahwa
itu pun tidak lepas dari rencana Tuhan. Kita harus menaikkan derajat apa yang kita anggap normal, kita anggap manusiawi, itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih dalam. Maka ciri yang lain yang tidak boleh dilupakan selain sacrifice adalah love is forgiving and love is forgiving. Cinta itu memberi, kasih itu memberi. Bukankah saya kira sebagian besar pernah mendengar lagu Kasih Ibu, bukan? Lagu Kasih Ibu mengatakan, hanya memberi tak harap kembali. It's kasih. Giving. Nah, sekarang masalahnya adalah memberi apa? Giving apa? Saya melihat bahwa ketika kasih itu memberi, maka ada 3 yang diberi. Ada 3 hal yang diberi. Apa itu? Yang pertama adalah appreciation, penghargaan. Seperti halnya orang yang pertama kali jatuh cinta, kembali kepada tadi jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu karena apa sih? Pertama-tama tentunya karena menarik, karena tertarik. Gantengnya, cantiknya, pinternya, yang baik-baik deh. Maka itu adalah kasih atau jatuh cinta pertama kali adalah appreciation, penghargaan. Maka dengan kata lain, kita jatuh cinta karena kelebihan-kelebihan yang kita terima, kita alami dari orang itu. Tentu saja saya berseloroh lagi yang suka saya sampaikan, kecuali tentunya kelebihan-kelebihan berat badan gitu kan. Tetapi saya juga overweight, tapi don't worry. Nah, yang kedua adalah penerimaan. Apa itu penerimaan? Jadi ketika orang jatuh cinta dan mengasihi karena kelebihan orang itu, tapi seperti tadi saya katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Maka lalu pasti menemukan kekurangan, menemukan kelemahan-kelemahan, shortcomings, weaknesses. Nah, kita berani nggak menerima itu? Kalau kita menerima, maka lalu satu step lebih jauh. Karena tidak hanya appreciation, tapi juga acceptance. Tetapi tentunya, ketika kita berproses di dalam hidup ini bersama orang yang dikasihi, maka giving tadi tidak hanya soal appreciation and acceptance, tetapi juga adalah recognition, pengakuan. Pengakuan akan orang itu ketika dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya, dia mendapatkan berkat dari kita, mendapatkan kekuatan dari kita, sehingga tumbuh sebagai as an individual, unique individual. Sebagai aku, maka katanya bahasa Indonesia adalah pengakuan. This is recognition, and positive recognition. Maka dengan kata lain, kembali, unsur-unsur yang tidak boleh dilupakan di dalam kasih adalah penghargaan, appreciation. Maka memang salah satu bahasa kasih adalah appreciating yang dikasihi dong. Maka memuji, merayu itu adalah appreciation. Yang ngegombalin juga ada unsurnya sih, ngegombalin itu kan appreciation. Tapi ya jangan terlalu banyak ngegombalin. Nah, tentunya appreciation itu dalam arti tertentu bukan hanya soal memuji, tetapi juga kadang-kadang menghargai dan mendengarkan pasangannya. Jadi kadang-kadang saya tuh suka memberikan contoh, kalau biasanya kan gini, cowok itu kadang-kadang sudah tahu banyak. Maka ketika pacarnya yang cewek itu cerita, dia mengatakan, udah tahu. Nah, saya kira ini kurang appreciation. Boleh kok sedikit dalam arti tertentu pura-pura tidak tahu, mengatakan, oh ya, haha. Nah, dengan kata lain, appreciation adalah juga mendengarkan. Not just to hear, but to listen. Itu yang saya kira menjadi penting untuk tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah menerima kekurangan itu. Acceptance. Nah, sekarang,
sebelum saya masuk pada yang namanya recognition, saya teringat apa sih tujuan pacaran itu. Tujuan pacaran, memang orang biasanya mengatakan begini, tujuan pacaran adalah untuk saling mengenal. That's good, that's tidak salah, itu betul. Tetapi mengenal apa sebenarnya? Yang paling pokok menurut saya adalah pacaran itu mengenali kekurangan pacar. Soalnya seperti tadi saya katakan, kelebihan-kelebihan itu muncul dengan sendirinya. Kelebihan-kelebihan itu adalah sesuatu yang memang sudah kita cari, pasti ada. Dan kalau toh nanti tidak terlalu kita kenali dan kelebihan itu ada lagi, kan bonus. Tetapi kalau kekurangan, nah ini. Jadi dengan kata lain, tujuan pacaran yang pertama adalah mengenali kekurangan pacar. Mengapa? Mengenali karena ya kita tahu bahwa pacaran itu kan boleh dikatakan bulan promosi. Yang dikeluarkan adalah yang bagus-bagus. Secara spontan orang menutupi kekurangan. Maka harus dikenali. Jadi dalam arti tertentu harus cukup peka untuk melihat kekurangan itu karena memang pada waktu pacaran kadang-kadang orang spontan menutupi kekurangan. Nah, kalau ternyata kemudian sudah cukup lama dan mengenali kekurangan, maka tujuan pacaran yang kedua adalah mengenali diri. Knowing yourself. Kuat nggak dengan kekurangan pacar itu? Saya suka memberikan contoh yang sedikit ekstrim. Kekurangan itu belum tentu keburukan ya. Kekurangan itu bisa tidak cocok. Jadi misalnya begini, yang cewek seorang yang sangat manajerial, rumah harus bersih, disiplin. Lalu ditaksir seorang cowok yang lebih bersifat seniman. You know lah, seniman itu tidak jelek loh ya, tetapi dalam arti tertentu sangat moody dan kadang-kadang dalam banyak perkara susah disiplin. Karena memang terkait dengan jiwa seninya itu. Nah, bagaimana kemudian bisa cocok kalau ternyata satunya tidak bisa disiplin, tidak bisa dalam arti tertentu rapih, tidak bisa manajerial, yang satunya sangat manajerial. Maka seperti tadi saya katakan, tujuan pacaran yang kedua adalah mengenali diri. Kuat nggak dengan kekurangan pacar itu? Nah, disinilah maka penerimaan itu menjadi mempunyai dua dimensi, penerima dia maupun menerima aku di dalam konteks bahwa ini harus diandaikan bahwa kekurangan itu tidak akan berubah. Aku harus kuat. Kalau memang sampai kepada keputusan untuk menikah. Tapi kalau ternyata mengukur diri dan ke depan dipandang tidak akan kuat, ya jangan menikah, gitu kan? Di dalam beberapa kasus saya mengalami bahwa orang yang akan saya berkatin itu membatalkan rencana menikah mereka. Ada yang setengah tahun, ada yang 2 bulan, tapi bahkan ada juga yang 3 hari, kurang 3 hari sudah mengatakan, Romo kami nggak jadi menikah. Padahal kurang 3 hari. Mengapa? Karena setelah mereka, tadi saya katakan untuk mengenali diri, maka itulah yang tadi saya katakan, kalau memang nggak kuat, ya jangan. Nah, karena memang terkait dengan bagaimana kita naik kelas untuk sungguh-sungguh menjadi kasih, yaitu ketika kita memberikan diri karena orang yang dikasihi itu begitu berharga. We recognize his or her dignity as a human person. Maka kita akan memberikan diri kita supaya dia sungguh-sungguh menjadi human person yang seperti dikehendaki Tuhan. That's pengakuan. Kita memberikan diri terus-menerus. Memang ini bukan perkara gampang, karena seperti tadi saya katakan, harus ada sacrifice. Jadi kita benar-benar harus berani mengorbankan ego kita, menipiskan ego kita. Ada yang mengatakan, agape itu cintanya Tuhan. Karena dia begitu sempurna, unconditional. Yes,
Tidak salah itu cintanya Tuhan, tetapi kita bisa berusaha mendekatinya. Artinya apa? Memang tidak sangat sempurna, tetapi toh ada yang bisa. Saya pernah membaca kok di dalam sebuah kisah kira-kira 5 tahun yang lalu, ada seorang bapak, ya kira-kira 50-an lah, late 40s gitu kan. Dia seorang direktur, masih muda, anak-anak sudah sudah kuliah, dan ternyata setiap jam 5 sore dia pulang. Thank go. Jadi dia begitu selesai jam 5, dia langsung pulang. Sementara anak buahnya lembur. Mula-mula pada bertanya, kenapa dia pulang? Tidak memberikan contoh. Tetapi ternyata orang-orang menjadi begitu respect dan appreciate ketika tahu bahwa setiap jam 5 dia pulang untuk memandikan istrinya, menyuapi istrinya yang sudah stroke 2-3 tahun. Tapi dia setia sekali memberikan dirinya. Ketika saudara-saudaranya, teman-temannya mengatakan, udahlah kamu kawin lagi aja, masih muda, kamu masih gagah, masih ganteng, punya duit, pasti masih laku. Dia mengatakan, tidak, saya sudah berjanji untuk memberikan diriku, mengabdikan diriku. That's pengakuan, that's agape, that's the true love. Dan bisa sebenarnya kalau memang orang mau bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Itulah giving yang ketiga yang penting di dalam kasih. Nah, selain giving tentunya adalah forgiving. Karena memang tidak gampang juga. Ini adalah tanda petik salah satu musuh ego yang besar, di mana orang ketika dilukai, disakiti hatinya, maka pride-nya, harga dirinya menjadi besar. Tetapi Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, bukan? Tetapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Atau bahkan dalam bahasa yang lain, kita harus mengampuni 70 kali 7. Yang ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya apa? Forgiving adalah salah satu pemberian terkait dengan memberikan pengakuan tadi. Kita melupakan harga diri kita, pride kita. Kalau memang kita mau memberikan diri seperti Tuhan. Tuhan yang kita ikuti adalah Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengikuti jalannya dengan berani memberikan diri dan mengampuni, giving and forgiving, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Itulah kebahagiaan. Itulah yang ditulis juga di dalam Injil tadi, bukan? Lihatlah yang saya katakan, sukacitamu menjadi penuh kalau kita bisa mengasihi. Nah, dengan kata lain, orang sering melihat bahwa dengan giving, melupakan diri sendiri, kita tidak akan bahagia karena kita ego kita tidak terpenuhi. Oh, lain. Yesus sendiri memberikan contoh bahwa sukacita itu menjadi penuh karena kita mengikuti jalan Yesus, yaitu giving, forgiving, and sacrificing. Maka teman-teman, inilah tadi saya katakan, kasih itu akan membawa bahagia. Kalau kita hanya cinta, maka kita hanya gembira. Kalau kita sayang, kita hanya senang. Sementara bahagia itu much deeper than gembira. Nah, ini kita bahas lain waktu, tetapi kali ini saya cukupkan bahwa sayang itu terkait dengan tubuh, dengan fisik kita, cinta terkait dengan hati, dengan mind kita, tapi kasih itu dengan roh kita, soul kita, di mana Tuhan berada dan membimbing kita. Teman-teman, sudah 45 menit, saya sudah menjanjikan untuk 45 menit, maka saya cukupkan sekian, sekarang kita Q&A. Terima kasih. Terima kasih Romo Andang udah kasih sesi yang pastinya berguna banget buat kita semua. Jadi mungkin sekedar summary dikit, tadi ada kasih, cinta, dan sayang. Bahwa kalau sayang itu ya in a very
shallow level, and then kita mengenal cinta, dan kemudian kasih ya, dimana kita prosesnya juga ada dari appreciation, kemudian acceptance dan recognition juga. Mungkin thank you buat Romo Andang udah siapin presentasinya juga. Tadi materinya cukup banyak. Mungkin dari teman-teman, mumpung ada Romo, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau diskusi, jangan malu-malu, boleh tanya aja. Kita di sini semuanya sama-sama belajar. Kayaknya semuanya masih mikir Romo pertanyaannya, Romo. Atau sedang mengenang waktu dengan jatuh cinta dengan pacar pertama dulu kali ya. Mungkin sambil kita tunggu yang lain pikir mau tanya apa ke Romo, boleh nggak saya nanya dulu? Silakan Diana. Tadi kan Romo bahas tentang, ya setahu saya kan the greatest commandment itu kan adalah to love God with all our hearts and then to love each other like we love ourselves kan, Mo? Yes. Tadi kan Romo banyak sharing dan banyak ngajar tentang how to love each other better. Kalau boleh tanya, what is your tips on how to love God and how to love ourselves better? Nah, mencintai diri itu sering ditafsirkan salah. Mencintai diri itu seolah-olah adalah memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis kita. No. Kita mempunyai 3 dimensi, bukan? Boleh kok kita makan enak, boleh. Tapi ya jangan banyak-banyak. Proporsional. Demikian juga mendapatkan kepuasan secara psikis, that's okay. Recognition from others, that's okay. Tetapi itu bukan segala-galanya. Yang lebih penting adalah karena persis disitulah ada 3 hal yang terkait dengan how we could give ourselves to others, especially di dalam konteks keluarga, di dalam keluarga kita. Maka ada 3 hal mau dikatakan. Ketika kamu memberikan diri, maka kamu mengasihi diri sendiri di dalam konteks bahwa kita sampai kepada kebutuhan yang paling dalam di dalam hidup kita, yaitu di dalam dimensi roh kita. Ya kan? Nah, disitulah akan ada kebahagiaan. Orang mengira bahwa kalau kita memuaskan tubuh kita, memuaskan jiwa kita, kita akan bahagia. No, kita baru senang dan baru gembira. Bahagia is much deeper and the deepest, ya kan? The deepest in our soul instead of only in our heart. Nah, di sanalah kemudian kita mendapatkan yang namanya hidup. Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan disitulah kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan apa? Dengan budimu, dengan hatimu, dan dengan seluruh jiwamu. Bukan? Harus sungguh-sungguh sampai di sana. Nah, ini memang dimensi spiritual yang harus kita terus-menerus melihat, karena pengaruh-pengaruh dari luar hanya akan berhenti kepada dimensi di mana kita hanya sampai pada yang menggembirakan. Jadi mencintai diri berarti memuaskan diri. Sukses berarti sukses entah finansial, sukses materi, sukses pekerjaan, dan segala macam. Itu masih egosentris, bukan? Nah, itu kalau kita mengikuti jalan Yesus, maka jalannya adalah salah satunya adalah sacrifice. Thank you, Mo. Oke. Thank you, Romo. Ini ada pertanyaan di chat, saya bacain aja. Dari Gary Gabriel. Pertanyaannya, sebetulnya pacaran itu apa harus mengukur dari cowok harus siap memberikan apakah harus mengukur dari cowok harus siap materi kepada cewek yang dicintai? Seandainya ada yang betul-betul suka sampai nembak dan cintanya ditolak, bagaimanakah itu? Ya kalau saya nggak pernah punya pengalaman nembak sih, jadi ya nggak tahu. Tapi oke, gini yang dimaksud ketika tadi kan ada yang bertanya tuh, apakah seorang cowok harus siap dengan memberikan materi?
sebenarnya sangat relatif ya. Relatifnya ada dua. Materi itu salah satu saja, salah satu pilar. Tetapi mengapa saya katakan relatif? Karena tentunya pilar di dalam perkawinan dan keluarga itu tergantung keluarga macam apa yang mau dibangun. Jadi siap materi itu seperti apa? Karena di dalam perkawinan Katolik sebenarnya yang menyiapkan materi tidak hanya cowok, tidak hanya suami, tapi juga istri. Karena kita setara, bukan? Tetapi tentunya karena di dalam kita hidup di dalam tradisi timur, di mana cowok lebih dianggap bertanggung jawab, ya boleh saja, tapi seperti tadi saya katakan, tergantung juga ceweknya mau hidup yang seperti apa. Atau ceweknya, aku bisa kok, aku punya gaji lebih tinggi atau penghasilan lebih tinggi, usaha lebih baik dari kamu, tapi aku mau menerima kamu, kan serelatif, bukan? Ya, jadi dengan katanya tidak harus cuma. Nah, sekarang kata cuma ini penting untuk memberikan catatan bahwa itu betul seperti tadi prinsip-prinsipnya, tetapi siap nggak kita? Karena gini, cowok itu, apalagi di Indonesia, pride-nya tinggi sekali. Jadi kalau ceweknya itu penghasilannya lebih gede, maka biasanya minder. Biasanya, ada yang enggak sih, cuma biasanya minder. Nah, kita siap enggak dengan yang kayak gini? Nah, lalu kayak gini itu berarti juga bukan hanya dengan pacarnya, tetapi dengan keluarga besarnya. Karena tidak sedikit yang kemudian ketika mungkin istrinya tetap menerima, tetapi keluarga besarnya tanda petik ngolok-olok terus, ini cowok kok nggak perform seperti yang mereka harapkan, ya bisa jadi masalah. Jadi seperti tadi harus mengukur diri. Nah, yang kedua ketika orang nembak tapi ditolak, ya kan namanya juga usaha kan. Ya kalau ditembak sekali ya dicoba lagi gitu kan. Ya menurut saya masing-masing orang mempunyai karakter sendiri-sendiri dan jangan lupa, sekali lagi ini dalam konteks Indonesia, yang nembak rata-rata cowok, lalu cewek itu suka jual mahal gitu kan. Ini dalam konteks Indonesia ya, tapi sekali lagi, ya usahakanlah. Kalau memang ternyata dia nggak mau, ya wes cari yang lain, gitu kan. Menurut saya begitu, menurut saya, karena saya sekali lagi nggak punya pengalaman nembak dan ditolak, gitu kan. Oke. Nah, mungkin nanti yang lain-lain bisa sharing kalau mau. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, mau nanya, Romo. Apakah ada, ini gimana nanyanya, mungkin agak, again, ini mungkin ego saya ngomong juga, apakah ada boundary di mana saya bisa mencintai seseorang, ya ini konteksnya seperti tadi, konteksnya again ini mungkin di ranah orang yang belum menikah, orang yang lagi considering mau menikah, atau orang yang lagi considering mau pacaran gitu ya kan. Apakah is there such a thing as gue mencintai seseorang itu sampai gue jadi bego gitu? Kayak gak make sense gitu. Contohnya nih, saya misalnya nih, misalnya ya, couple yang belum married nih, masih pacaran nih. Katakanlah salah satunya itu cinta setengah mati dari segi materi dikasih, dari segi mental, emotional semua provide, tapi pasangan yang satu lagi itu malah don't care atau pokoknya mikirin diri sendiri saja. Nah kalau dari secara logika kan pasangan yang pertama ini, couple yang pertama ini bego nggak sih? Kita kan ngerasa itu kok bego banget gitu loh. Ya, saya kira kata bego memang agak ya keras sekali, cuma memang yang saya justru mengatakan begini, jatuh cinta itu harus pakai rasio lah, harus rasional juga, ya kan? Karena begini, jatuh cinta yang terkait dengan perasaan itu kan harus dikontrol, harus dikelola. Kalau kita hanya mengikuti perasaan, wah bisa kacau sebenarnya kan, bisa kacau. Apalagi kalau baru dalam arti tertentu baru PDKT sudah ngasih macam-macam, ya kan? Banyak hal yang kemudian nggak rasional, maka lalu kita bisa kecewa kan? Maka memang benar
saya terima kasih untuk diingatkan bahwa untuk terutama juga mengingatkan teman-teman, kalau lagi jatuh cinta memang rata-rata susah rasional, tapi justru ketika sekarang ini kita mungkin sudah lebih dewasa, ya belajarlah rasional di dalam jatuh cinta. Ya, supaya tidak bego. Ya, oke. Thank you, Romo. Oke, ya. Yuk. Romo ada pertanyaan lagi. Saya bacain aja ya, ada di chat. Oke, ya. Kalau kita sudah berada di level cinta dan kemudian menikah mencapai level kasih, apakah ada yang dapat men-trigger kembalinya ego dalam kehidupan pernikahan? Nah, Romo pasti banyak yang sharing tentang ini di pengalaman. Karena kadang notice that not all marriage is as happy as in theory. Yes. Bisa saja begini. Terutama ketika orang itu sudah dalam arti tertentu kita mau bertumbuh ya, bertumbuh menjadi kasih. Sudah mulai ada, tetapi mungkin saja tanda petik godaannya makin banyak, supaya lalu menjadi turun kelas. Misalnya begini, ketika orang yang terutama yang bukan pengusaha, tetapi yang menjadi karyawan, lalu ada pensiun, nah ini kalau tidak hati-hati, mereka yang pensiun lalu merasa ada sesuatu yang hilang. Atau juga kadang-kadang saya temukan ketika orang sudah sampai kepada usia makin senior, makin tua, mulai sakit-sakitan. Nah, pengaruh fisik itu juga bisa mempengaruhi emosional kan, mempengaruhi emosi sehingga orang mudah tersinggung atau cepat mudah marah dan segala macam. Ini harus sangat hati-hati supaya ya nanti bisa diingat tentang hal ini karena memang setiap orang bisa beda-beda. Ada yang tetap sehat sampai umur 90, tetapi ada juga yang baru 70 tetapi sudah emotionally sudah mulai labil dan segala macam. Itu macam-macam sekali. Tetapi kalau kita mempunyai dalam arti tertentu sikap yang kuat, maka ya itu dalam arti tertentu sudah bisa diprediksi dan kita bisa sedikit lebih melangkah dengan lebih baik. Tapi oke lah, teman-teman masih jauh, tetapi harus diingat bahwa seperti tadi saya katakan tidak ada pribadi yang sempurna. Tetapi justru ketidaksempurnaan pasangan itulah yang membuat cinta kita menjadi lebih sempurna. Theoretically seperti itu, meskipun kenyataannya ya memang berat sekali. Berat. Saya tahu tidak sedikit yang memang mengalami ujian-ujian yang tidak ringan, apalagi kalau tadi sakit-sakitan yang berat, yang membuat emotionally menjadi susah. Terutama misalnya ada orang yang stroke, lalu frustrasi, tetapi kalau kemudian dia bisa menerima, tentu saja bagus. Tapi kalau sedikit, tetapi kadang-kadang fisiknya, kontrol emosinya juga mulai melemah. Atau juga mereka yang harus kemo tiap hari dan segala macam, bukan tiap hari, maksudnya kemo terus-menerus secara bertahap, lalu suaminya juga tidak bisa tahan dan segala macam. Ada juga yang kayak gitu. Yang memang ini sekali lagi ujian-ujian yang harus dilalui kalau orang mau sungguh-sungguh menjadi kasih itu gitu. Terima kasih. Thank you, Romo. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Tadi kan kita diminta untuk hati-hati gitu kan. Harus siap secara harus accept dan recognize sebagai pribadi yang utuh. Tapi secara spiritual mungkin Romo bisa kasih tips nggak? Maksudnya gimana kita harus siapnya itu harus gimana? Apakah dari dalam hati kita harus selalu faithful atau apa persiapannya, atau untuk mengatasi itu dari pengalaman Romo kayak gimana biasanya? Ini untuk dalam hidup perkawinan dan keluarga ya? Ya, siap-siap lah kita, Romo. Jadi gini, seperti tadi saya katakan, pacaran itu di dalam pandangan kita sebagai orang Katolik justru wajib.
Sebentar, Romo, kayaknya Karena koneksinya. belum kenal kan? Nah, Oke. jadi dengan kata lain yang pertama adalah mengenal kekurangan dan mengenal diri. Tapi yang kedua adalah pengandaiannya adalah mengandaikan bahwa pasangan itu tidak berubah. Dia harus diandaikan seperti tadi. Kalau pengandaiannya adalah berubah, oh kalau suamiku tuh atau pacarku itu nanti hidup dengan aku, dia pasti akan menjadi lebih baik. No, no. Kita latihan dengan menerima bahwa dia tidak berubah dulu. Kalau toh de facto dia berubah, ya itu bonus, bukan? Maka kita harus dulu supaya tidak kecewa. Orang yang mengandaikan pasangannya berubah, biasanya kecewanya lebih banyak. Ya, itu dua. Tapi yang ketiga tentunya karena kasih Tuhan. Dan kita itu memberi. Nah, kalau kita konsentrasinya itu memberi, akan ada sesuatu yang berbeda dibanding pasangan-pasangan yang lain. Kalau konsentrasi kita ada terkait dengan jalan spiritual, jadi paradigmnya diubah. Paradigmnya bukan mendapatkan, tapi memberi. Itu tentu saja penting ya, supaya kita tidak kecewa ketika kita tidak mendapatkan. Jadi kalau misalnya seorang istri mempunyai suami, aku harus cari suami yang kaya supaya nanti saya dapat ini, dapat itu. Sebenarnya itu paradigmnya salah. Karena akan kecewanya pasti akan banyak. Tapi kalau seorang itu jatuh cinta lalu mengatakan aku akan memberi, maka biasanya kecewanya tidak akan besar. Itu yang saya amati dari mereka yang sungguh-sungguh menghayati perkawinan seperti yang mereka janjikan ketika akan mengabdikan diri yang satu bagi yang lain. Itu. Ya. Ada yang lain? Romo, saya pengen nanya dong. Ya. Jadi ini terkait, kalau tadi kan Romo cerita itu kan lebih kepada usaha kita dengan pasangan kita. Cuman kalau saya lihat juga kan terkait jodoh itu kan sebenarnya ada turut campur tangan Tuhan juga kan. Makanya kita kenal apa yang namanya jodoh. Ya. Nah, pertama yang saya pengen tanyain itu sih, maksudnya kan jodoh katanya udah ada di tangan Tuhan, udah Tuhan yang atur gitu. Nah, berarti kita jatuh cinta sama orang lain itu juga sebenarnya atas izin Tuhan juga atau gimana? Pertama itu Romo. Sama sebenarnya yang kedua, ini dari pengalaman tadi sih Romo, soal LDR. Jadi kayak long distance relationship. Yang terjauh itu kan adalah perbedaan agama, perbedaan rumah ibadah. Nah, pandangan Romo terkait perbedaan agama tuh gimana? Ada nggak sih yang jodoh tapi dia beda agama? Dan sejauh apa sacrifice kita terkait hal ini? Gitu aja sih Romo, makasih. Yes. Yang pertama, terkait dengan jodoh itu di tangan Tuhan. Lalu kalau jatuh cinta lagi, itu berarti diatur Tuhan. Nanti dulu. Ya. Kalau jatuh cintanya lagi itu pada waktu pacaran, nah mungkin ini kan bisa dianggap sebagai yang mana yang dalam arti tertentu bisa menjadi pertimbangan kita supaya menjadi lebih matang, ya kan? Karena begini, jodoh di tangan Tuhan itu tidak berarti bahwa oh ya si A pasti akan dapat si B, si C pasti akan dapat D. Tidak seperti itu. Tetapi lebih terkait dengan coba perhatikan saja bahwa orang itu bisa jatuh cinta pada si A meskipun dia tidak seganteng atau secantik si B. Ya kan? Sementara orang lain lebih suka si B. Kan itu sebenarnya di dalam diri kita ada mekanisme yang membuat kita lebih dekat dengan tipe-tipe orang tertentu. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa ini Tuhan itu mengatur soal chemistry yang ada di dalam diri manusia, karena memang tidak serta-merta bahwa saya menilai seorang cewek cantik itu berarti cowok lain juga akan melihat dia cantik. Belum tentu. Cantik belum tentu saya jatuh cinta. Bisa juga kan?
Nah, ini pembedaan-pembedaan yang di mana kita bisa mengatakan, oh ya, tentu saja ada di dalam diri manusia mempunyai kecenderungan tertarik pada tipe atau jenis tertentu. Nah, disitulah tadi saya katakan, ini yang Tuhan ada di dalam bahasa iman diatur oleh Tuhan. Tetapi kalau kemudian jatuh cintanya itu kalau sudah menikah, ya nanti dulu, itu pasti godaan. Ya kan? Karena kita sudah memutuskan untuk menikah. Nah, untuk menikah memberikan diri pada orang itu ke orang lain, ya tidak. Nah, yang ketiga terkait dengan LDR. Sebelum saya masuk pada LDR terkait dengan agama, saya harus memberikan catatan kepada teman-teman yang LDR, terutama yang belum pernah bertemu secara fisik. Karena sekarang kan banyak nih saling jatuh cinta, tetapi hanya lihat di video call atau Zoom atau Skype gitu kan. Ini pacaran yang saya katakan pacaran buih. You know buih ya, busa. Karena apa? Kita nggak mendalam sungguh-sungguh. Memang kita berbicara, kita ketemu, tetapi ketemunya kan virtual. Saya suka berseloroh. Kamu yakin dia punya kaki gitu kan? Ya enggak, dia pernah nunjukin fotonya, nunjukin kakinya kan gitu. Tapi kemudian saya berseloroh, kamu tahu baunya gimana? Baunya apek apa enggak gitu kan? Nah, artinya apa? Kita harus mengenali orang itu sampai kepada kekurangan-kekurangan secara mendetail. Nah, pacaran LDR dengan sarana media sosial itu harus sangat hati-hati supaya kita tidak terjebak pada yang kelihatan bagus-bagus saja. Buih itu kan yang kelihatan bagus-bagus saja. Nah, terkait dengan perbedaan agama, begini, kita tahu bagaimana perkawinan itu adalah perjumpaan dua orang pribadi yang berbeda. Setiap perbedaan adalah potensi konflik. You know? Perbedaan warna aja bisa konflik kan? Cowoknya suka warna biru tetapi ceweknya suka warna orange. Tiap kali si cewek pakai orange, cowoknya pasti marah dong, gitu kan? Nah, apalagi kalau perbedaan itu agama. Jadi potensi konfliknya pasti lebih tinggi. Karena lebih dalam. Karena terkait dengan pandangan hidup. Tetapi bisa saja bahwa orang itu ketika bisa tanda petik, oh iya, menemukan titik-titik persamaan di dalam agamanya dan tidak mempersoalkan lebih jauh perbedaan-perbedaan dan kemudian menyesuaikan, saling menyesuaikan, mungkin masih bisa, tetapi itu sebabnya mengapa di dalam gereja Katolik ada yang namanya dispensasi. Tetapi warning-nya tetap sangat keras, sangat tidak dipromosikan, karena memang seperti tadi saya katakan, aduh potensi konfliknya tinggi. Gampangnya begini deh, gampangnya. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Katolik itu perkawinan itu setara, cowok dan cewek itu setara. Nah, sementara ada agama lain yang mengatakan bahwa cewek itu nomor 2, harus tunduk pada suami. 25 jam sehari harus tunduk. Siap nggak? Ya kan? Nah, meskipun kalau cowoknya itu yang berbeda agama, enggak kok, aku akan menghargai kamu seperti diriku sendiri, aku akan melihat kamu setara, nah lain perkara. Tetapi nilai agama itu sendiri seperti tadi. Atau contoh lain, kan kita tahu di Katolik perkawinan itu 1 dan 1. Tapi kalau agama lain seorang suami bisa punya istri lebih dari 1, kamu siap nggak? Kan? Nah itu kan contoh-contoh betapa perbedaan itu bisa mengakibatkan konflik yang sangat besar. Gitu. Ya, terkait dengan agama memang menjadi sangat sensitif. Meskipun seperti tadi bisa jatuh cinta. Tetapi jatuh cinta itu kan harus pakai otak. Maka tadi pertanyaan Tiffany menjadi jelas bahwa kita harus rasional pada waktu jatuh cinta, jangan hanya mengikuti perasaan. Karena jatuh cinta itu bukan hanya cinta itu tidak hanya soal rasa, tetapi juga pakai akal budi, rasio, mind. Ya. Oke, terima kasih Romo. Kali, yuk. Thank you. Romo, ada yang private saya sampaikan aja ya pertanyaannya.
ketika kita menjalani pacaran, kita tahu dari mana bahwa pasangan kita ini jodoh kita atau bukan. Apakah dengan seringnya berantem, ketidakcocokan berarti tandanya tidak jodoh? Jadi pertanyaannya, ya apakah kita misalnya nih kayak mungkin yang dimaksud mungkin hubungan kita ini dengan semakin berantem itu kita semakin ngerti ketidakcocokan, apakah itu artinya tidak jodoh. Nah, kita tahunya dari mana pasangan, kalau misalnya udah pacaran ini, tapi sering berantem, itu kayak gimana, Romo? Ya, berantem itu kan gradasinya dari berantem hanya karena perbedaan selera warna atau selera makan, sampai berantem kepada sesuatu yang sangat esensial dalam hidup, kan? Ya kalau ternyata berantemnya kecil-kecilan, ya mungkin masih wajar, kan? Tetapi kalau kemudian perbedaannya sangat mendalam, dan kemudian dalam arti tertentu sangat sensitif, perkara kecil jadi berantem yang besar, ya mungkin memang, ya seperti tadi, kita mengukur diri. Aku suka tinju, gitu kan? Ya ini berantem sebagai bagian dari exercise-ku. Ya berarti cocok dong. Tetapi kalau tidak, ya jangan, gitu kan? Daripada menyiksa diri, kan? Namanya juga pacaran, kan? Saling mengenal, terutama mengenal kekurangan, dan yang kedua seperti tadi saya katakan, mengukur diri, mengenali diri sendiri kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, jangan. Itu aja. Ya. Romo, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya enggak, maksudnya dalam mengenali diri maupun mengenali pasangan, itu peranan dari apa kita harus berdoa, peranan dari berdoa itu gimana, Romo? Apa kita harus tanya ke Tuhan atau gimana gitu? Kan seperti tadi, mengenali diri itu butuh ketenangan, bukan? Berdoa adalah bagian untuk menenangkan diri. Jadi berdoa itu tidak hanya minta, mohon, minta boleh, tetapi berdoa itu juga harus berarti mendengarkan Tuhan. Tenang, hening, lalu Tuhan maumu apa ya dengan pacarku yang kayak gini? Kalau kita diberi ketenangan, biasanya itu adalah tanda bagaimana itu jodoh. Tetapi kalau kita itu dalam arti tertentu rusuh aja, maksudnya nggak nyaman, ketika kita mencoba terus merenungkan apakah pacar itu jodoh apa enggak, kita masih nggak nyaman, ya kita harus dalami lagi, mengapa nggak nyaman. Tapi kalau kita sudah, yes Tuhan, dia kayaknya yang paling baik bagiku, paling baik itu tidak berarti sempurna, dan kita lalu nyaman, most probably itu adalah jodohnya. Jadi berdoa itu adalah mohon terang Tuhan, bukan untuk sekedar minta lalu kita tidak menenangkan diri dan kita tidak hening untuk mendengarkan Tuhan. Gitu. Sama mungkin ingat ya tadi Romo bilang jangan mengharapkan orang berubah ya. Kalau berubah itu bonus gitu ya, Romo ya. Iya dong. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan lagi silakan boleh chat, boleh private ke aku juga boleh, ke Diana juga boleh. Kalau nggak mau disebut namanya nggak apa-apa, atau mau just open the video and speak up juga silahkan. Romo mau nanya dong, kamera mati aja ya, lokasinya lagi nggak oke. Ya. Saya nggak tahu apakah terlepas ini masih masuk egosentris atau tidak, tapi kadang-kadang dalam tanda kutip cinta itu kan juga membutakan kita tuh. Ada yang mencari justifikasi bahwa memang cintanya dia itu masih egosentrisnya dia, egonya dia sendiri, merasa pasangannya sudah ngerasa nggak cocok sama dia, terus trying to breaking up, kemudian didoain Romo. Mau novena Santo Yudas Tadeus, mau novena segala macam jungkir balik, dengan berharap Tuhan help me out with this. Itu kalau dari perspektif Romo seperti apa sih? Thank you, Mo. Itu aja sih penasarannya. Kadang-kadang kan kalau kita mentok, baru ingat Tuhan nih. Waktu pacaran enak-enaknya lupa sama Tuhan. Malah setan yang diajak kan. Itu sih, thank you. Nah, saya selalu menganjurkan bahwa pengenalan diri, terutama pengenalan diri, itu harus terus-menerus juga. Jadi, kalau tadi contohnya, berantem. Berantem itu kan sebenarnya di satu sisi untuk lebih mengenali dia, tapi juga mengenali diri kita sendiri, bukan? Dan disitulah sebenarnya kita butuh doa.
Tuhan maumu apa ya? Kok hari ini aku berantem lagi sama dia? Tapi kemudian kita dalami dong. Nah, doa itu membuat kita mempunyai kesempatan untuk merenung lebih dalam, menjadi reflektif. Jadi, novena itu juga bukan untuk tanda petik memaksa Tuhan memberikan petunjuk, tidak. Novena adalah namanya noven itu kan 9 ya. November itu bulan ke-9 harusnya. Maka jadi bulan 11 karena ditambah. Tetapi November 9 itu adalah artinya simbol di mana kita mau merenung, mau mendengarkan Tuhan, bukan untuk memaksa Tuhan, tapi dengan bantuan Santo Santai yang menjadi pelindung kita, yang kita ajak berdoa, supaya dengan demikian hati kita menjadi lebih satu tenang, lalu di situ hening, dan kemudian bisa mendengarkan apa yang dimaui Tuhan juga melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, termasuk di dalam hal ini adalah tanda petik ribut, berantem, selisih paham dengan pacar, supaya dengan demikian kita bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih, tidak emosional. Maka dalam konteks mengambil keputusan seperti tadi, satu, terkait dengan apa yang kita alami, yang kedua, pakai otak, tapi yang ketiga dilengkapi dengan doa. Supaya menjadi lebih lengkap dan lebih utuh di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan. Tapi sekaligus, seperti tadi saya katakan, jangan hanya main perasaan. Karena memang godaannya kalau jatuh cinta itu kan main perasaan saja. Maaf harus saya katakan, saya melihat kasus-kasus yang saya lihat, kebanyakan cewek. Apalagi kalau cewek itu kemudian mengatakan, aku kasihan. Waduh, ini udah jatuh cinta kok kasihan, itu nggak ada sebenarnya. Jangan pernah kasihan. Ya, terutama cewek, saya memberikan pesan supaya tidak terulang banyak kasus yang saya lihat, bagaimana kemudian mereka menderita karena mula-mula hanya kasihan. No. Oke, itu jawaban saya. Thank you, Romo. Ya. Kita mau sampai jam berapa? Seru pasti kalau udah ngomong ini. Mungkin kita sampai jam berapa? maksimum 9 menit lagi ya, sampai 9:30. Okay. Jadi kalau ada yang mau tanya, this is your last chance gitu. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Atau ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing juga boleh. Sharing untuk move on dari mantan. Kalau minta sharing, semuanya diem deh kayaknya. Belum berhasil, Romo, soalnya move on-nya. Berat banget itu. Ya udah, saya tanya aja Romo, kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya cukup basic sih, terkait panggilan sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kan kita ini kan dipanggil, ada yang mungkin ini agak melebar dikit lah, tapi nggak apa-apa, mungkin Romo bisa sharing. Terkait panggilan itu kan sebenarnya kita tahu the primary panggilan itu ada yang untuk hidup sendiri atau selibat, ada yang berpasangan, kira-kira kan gitu Romo. Ya. Nah mungkin saya rasa yang di sini mostly sepertinya sih kepengennya hidupnya berpasangan, sepertinya ya Romo. Nah dalam konteks itu mungkin Romo bisa nggak jelasin, mungkin kan Romo ada pengalaman, sebagai pria itu kita harus secara spiritual itu siapnya seperti apa, dan sebagai wanita itu secara spiritual itu siapnya seperti apa gitu Romo. Siap bagaimana? Siap dalam arti apa? Siap untuk memenuhi panggilan itu. Artinya apa sih peranan pria nantinya dan wanita, walaupun setara tapi kan masing-masing mungkin punya peranan gitu Romo. Oh iya dong, ya. Kan kita tahu bagaimana laki-laki dan perempuan itu physically and psychically itu berbeda. Jadi Tuhan pun tentunya punya maksud dong dengan perbedaan-perbedaan ini, setara meaning bahwa harus bekerja sama dan saling menghormati, itu setara, tetapi perannya bisa berbeda. Bahwa kemudian misalnya nih, karena fisiknya lebih kuat, ya kan? Maka dulu ketika di zaman agraris, maka laki-laki lah yang
mencari nafkah. Karena dia harus berkebun, harus masuk hutan, dan segala macam. Perempuan juga karena emotionally yang melahirkan anak-anak, physically dan emotionally lebih dekat mana, dia di rumah memelihara anak-anak. Nah, kerjasama bukan? Tapi di dalam zaman modern tentunya bisa saja peran itu dalam konteks mencari nafkah bisa berbeda. Tetapi kita tahu bagaimana di dalam masyarakat kita di Indonesia, karir laki-laki relatively lebih baik, relatively ya. Tetapi kalau ternyata misalnya yang istrinya itu lebih baik, ya bisa saja yang di rumah adalah suaminya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, yang penting adalah saling bekerja sama dan dalam arti tertentu saling melengkapi. Nah, salah satu cara yang tentunya dilihat adalah melihat apa yang paling dibutuhkan di dalam rumah terkait juga dengan keluarga, dengan anak-anak, lalu saling berbagi peran. Karena tentu saja, sebagai contoh saja, berbagi peran dalam pendidikan anak. Kita tahu bagaimana seorang perempuan itu emotionally labil karena memang juga sangat dipengaruhi oleh hormonal, bukan? Kita tahu perempuan itu setiap bulan menjadi labil karena ada yang namanya menstruasi dan itu mempengaruhi. Sementara laki-laki itu tidak mempunyai itu, berarti diandaikan lebih stabil. Maka untuk pendidikan anak kan ada yang stabil, tapi juga ada kelembutan. Nah, biasanya seorang ibu kan lebih lembut di dalam mendidik anak. Maka seperti tadi, saling melengkapi. Demikian juga di dalam kehidupan pendidikan anak yang lain, di mana misalnya terkait dengan pandangan-pandangan, kalau seorang laki-laki bukan hanya soal stabilitas emosi, tetapi juga bagaimana mengembangkan dimensi rasionya, atau kemudian perempuan menghadirkan kelembutan, dan segala macam. Nah, peran-peran itulah yang seperti di dalam tadi saya katakan saling melengkapi dan itu diperdalam dengan saling mengenal supaya kelebihan yang satu bisa sungguh-sungguh dimaksimalkan dan bukan hanya berguna bagi anak-anak tapi juga berguna bagi masing-masing untuk bertumbuh sebagai manusia yang saya katakan sebagai recognition tadi. Itu secara garis besar karena detailnya tentunya masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri, ya. Gitu. Oke, thank you Romo. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita mau tutup sesinya nih. Ya udah, tips move on. Ada nggak Romo tips move on? Tips move on, sederhana kan? Zaman dulu ada pepatah yang mengatakan dunia tidak seluas daun kelor. Daun kelor itu daunnya kecil sekali. Jadi, udahlah, pakai rasio dong. Jangan pakai rasio. Orang lain banyak juga. Jadi, kalau sampai kemudian, ya boleh nangis, bolehlah. That's okay. Nangis tapi ya sehari, 2 hari aja. Jangan 3 hari. Kelamaan, habisin tisu. Jadi, kata lain, oke, putus. Sedih. Tetapi, jangan lama-lama. That's human. Tetapi, karena kita pakai rasio juga, saya kira kita bisa mengelola perasaan-perasaan itu supaya bisa dalam arti tertentu cari yang lain. Tapi yang satu pesan terakhir. Kalau kalian menikah, teman-teman mau menikah, jangan dipatok atau ditarget hanya karena usia. Jangan. Karena kalau dipatok usia nanti kita menjadi memaksa diri, bukan? Bahwa kalau sudah 35 tahun belum menikah misalnya, malah bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maumu apa ya kok aku 35 tahun belum punya pacar yang bisa dipilih untuk jadi suami atau jadi istri? Oh, siapa tahu, seperti tadi dikatakan, ada bentuk panggilan yang lain yang Tuhan ingin bicara. Hanya sebagai sekedar contoh saja. Ya, oke, sudah 9:30. Silakan.
Ya, thank you Romo. Makasih banyak Romo Andang sudah kasih sesinya hari ini yang datang. Wow, banyak banget. Romo, semoga teman-teman juga terberkati sama sesi Romo Andang. Lebih tahu juga bagaimana kita bisa menyayangi, mencintai, hingga mengasihi. Ya mungkin kalau pelajaran hari ini kalau diterapkan dalam hati, dipikirkan, kita pakai rasio juga, dan giving and forgiving is also important in relationship. Ya, moga-moga teman-teman bisa dapat something dari acara ini. So, thank you banget Romo Andang sekali lagi udah mau kasih sesi di kita. Untuk penutupannya aku serahkan ke Diana ya. How we are going to close the session. Mungkin ini masuk ke announcement dulu, terus setelah itu Romo boleh bantu ya untuk closing prayer. Oke. Oke. Bentar ya, saya share screen. Bentar. Oke, jadi ada beberapa announcement. Minggu depan kita ada sesi kedua ya sama Romo Andang. Nanti we will broadcast the topic that will be taught. Terus tanggal 1 Oktober itu ada Bible Fellowship dengan tema Trauma and Inner Wounds. And tanggal 8 itu kita ada Bible Study sama Romo Bayu tentang learning from Mother Mary. Nah, kita juga ada kolekte sedikit. Jadi tolong dicatat nomor rekeningnya atau di foto juga nggak apa-apa. This is just to cover our cost aja sih. And lastly, mau say happy belated birthday to Ryan. Congrats on getting older. So, untuk hari ini sih sampai sini aja. Terima kasih sekali lagi ke Romo Andang. Is it okay if you help with the closing prayer, Romo? Oke, kita juga berdoa bagi mereka yang lagi habis putus. Kita berdoa juga yang baru jadian, katanya tadi supaya bisa langgeng, gitu kan. Kita berdoa tentunya juga bagi kita dan bagi mereka yang sakit dan sedang kecewa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kehidupan pada kami untuk kami pelihara sebaik mungkin untuk tumbuh dan berbuah. Juga Engkau telah menganugerahkan benih cinta di dalam hati kami yang kami harapkan Engkau memberikan petunjuk kemana benih cinta itu dapat kami arahkan sebaik mungkin. Terutama juga jika Engkau memanggil kami untuk berumah tangga, bimbinglah kami supaya mendapatkan teman hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu dan yang kami harapkan untuk kebaikan kami. Bimbinglah kami, terutama yang baru sedang pacaran, supaya sungguh-sungguh lebih saling mengenal, terutama mengenal kekurangan masing-masing, dan kemudian Kau bimbing untuk mengenali diri sendiri, sehingga sampai kepada keputusan untuk dapat memberikan diri seumur hidup mereka. Berkatilah mereka supaya dapat sungguh-sungguh berbuah dengan sayang yang dikembangkan untuk menjadi cinta dan nanti menjadi kasih. Tentunya kami ingin berdoa bagi teman-teman yang baru saja putus cinta supaya tetap mampu bertahan dan berani untuk move on, untuk menatap jalan hidupnya dengan lebih baik lagi. Kami berharap bahwa semuanya dapat saling memberikan inspirasi dan kekuatan. Dan tidak lupa pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, untuk Mariska yang baru saja operasi dan recovery. Kita berdoa untuk papanya Artier yang sedang sakit juga, dan juga saudara-saudara, sahabat dan kerabat yang sedang berduka, yang menderita, yang kecewa, yang putus asa, supaya mereka mendapatkan terang dan kekuatan Tuhan, dan dengan demikian dapat senantiasa mengambil hikmah, mengambil nilai dari pengalaman-pengalaman itu, dan dengan demikian makin dewasa, makin bertumbuh di dalam cintanya. Maka ya Tuhan, kuatkanlah kami, bukalah hati kami, terangilah kami, dan bimbinglah kami selalu, juga dalam istirahat kami malam hari ini, supaya dapat beristirahat sebaik mungkin, dan besok pagi melanjutkan hidup itu di dalam berkat-Mu. Maka kuatkanlah kami ya Tuhan dengan berkat-Mu,
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, good night. Good night, Romo. Thank Night. you. Thank you, Romo. Thank you. Thank you semua. Bye. Bye-bye.